Halo guys, balik lagi ke channel gue Beams for Review. Kali ini depan kalian ada motor Kawasaki All New Ninja 250 tahun 2018 dan di sini juga ada CBR 250 RR ya dari Honda. Ini tahunnya sama lah 2018 ya. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membandingkan antara kedua motor ini. Nah, mungkin kalian ada yang bingung antara mau beli motor Honda CBR 250 RR atau Kawasaki Ninja yang terbaru ini guys ya, yang ini. Nah, sekarang kita akan bandingkan dari sisi desain dulu ya guys ya. Nah, ini guys desainnya ya. Kalau dari sisi desain ini menurut gua ya sama-sama good looking sih ya, kelihatan banget sportnya. Tapi kalau untuk khusus CBR 250 RR ini menurut gua ini kelihatan sport banget ya, dari lekukannya yang tajam-tajam ya guys, tuh tajam-tajam ininya, lancip-lancip sudut-sudutnya guys. Jadi ini kelihatan kayak motor balap banget guys. Sedangkan kalau Ninja ini dia nggak terlalu tajam lekukannya ya. Jadi ini desainnya kelihatan elegan kalau menurut gua ya, kalau untuk Ninja yang terbaru ini. Nah, kita lihat dari bagian depan ya, matanya ini guys. Nah, ini matanya seperti ini mirip kakaknya ya, Z25R, Z6R ya. Nah, kalau RR ini belum ada yang miripin ya, kecuali adiknya ya. Untuk kakaknya ini dia beda sendiri ya dari tampilan depannya guys. Sebenarnya kalau untuk desain sih selera ya. Kalian suka yang desain-desain seperti ini atau yang seperti ini? Kalau gua dua-duanya sama-sama cakep menurut gua, tapi kalau buat teman-teman yang suka sport banget, gua saranin pilih yang CBR 250 RR ya. Ini bentuknya sangat sporty banget ya. Kemudian kalau teman-teman cari yang bisa dibilang elegan ya, kalian bisa pilih Ninja yang terbaru ini guys. Sekarang bagaimana dengan position riding ya? Nah, untuk position riding ini sudah jelas bahwa lebih nyaman yang ini guys, Ninja yang terbaru ini, karena dia shocknya masih memakai teleskopik guys ya. Jadi dia belum upside down ya. Jadi untuk position riding ini dilihat dari stangnya, dia stangnya masih upper yoke ya. Jadi ini yoke-nya dia di atas yoke. Jadi ini nyaman banget ya, nggak bungkuk. Kalau untuk Ninja, sedangkan untuk CBR dia stangnya ini di bawah yoke ya, ini di sini ya, di bawah yoke. Jadi ini position ridingnya bungkuk guys. Jadi ini bungkuk. Jadi ini nggak cocok buat teman-teman yang nanti bakalan suka ngeluh, pegel naik motor ini, capek naik motor ini, tuh nggak cocok beli motor ini guys. Tapi kalau teman-teman yang cari kenyamanan berkendara dari segi position riding ya, ini pilihannya Ninja yang terbaru ini guys. Nah, kemudian apalagi nih yang biasanya saya kalian tanyain, pasti joknya tinggi apa enggak ya. Untuk Ninja yang terbaru dengan RR tingginya kurang lebih sama ya. Jadi buat teman-teman yang tingginya mungkin 170 cm ke bawah, itu bakalan agak jinjit naik motor ini ya. Kalau tingginya 175 cm ke atas itu gua rasa lumayan aman ya. Jadi nggak bakalan jinjit. Terus ke bagian apa lagi guys? Nah, ke bagian fitur-fitur ya guys. Nah, ini ngomongin fitur-fitur nih, mohon maaf Ninja nih ya, mohon maaf. Kita ke RR dulu ya guys. Jadi di RR ini fitur-fiturnya gue bilang yang paling lengkap lah di kelasnya. Salah satunya adalah ini guys, throttle by wire ya. Jadi dia throttle-nya ini ya, gas-gasannya ini udah nggak pakai kabel sling, tapi dia pakai elektronik ya. Jadi dia pakai kabel elektronik ya, bukan pakai kabel kawat gitu, bukan. Jadi nggak ada ceritanya kabel putus terus ganti kabel ya. Tapi ini kalau arus listrik yang nggak ada, maka ini nggak bisa ngegas, kayaknya sih gitu ya. Kalau yang Ninja masih pakai kabel kawat. Nah, terus di sini fiturnya ada riding mode ya. Riding mode di sebelah sini guys, bentar ya. Nah, ini ya. Ini riding mode. Dia ada 3 riding mode, Sport, Sport Plus dan Comfort.
Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa pilih 3 riding mode. Jadi kalau Sport Plus otomatis bukaan gasnya lebih jengat-jengat, Sport biasa, Comfort lebih pelan lagi bukaan gasnya. Kalau ini nggak ada riding mode ya, jadi itu dia. Terus kelebihannya lagi adalah suspensi upside down guys. Dia sudah pakai Showa di sini, dan untuk Ninja dia masih pakai yang teleskopik ya, seperti itu ya. Warnanya hitam, itu warnanya sudah good. Nah, dari sisi suspensi ini ada kelebihannya masing-masing ya guys, antara teleskopik dan upside down ya. Kalau kalian doyan cornering ya, atau doyan balap, di tikungan ini sangat stabil sekali goyangannya ya, getarannya. Tapi kalau kalian pakai Ninja ini ya, jalan bergelombang dikit, itu kerasa banget, shock depan nanti bakalan membal-membal, dan itu bakalan bikin nggak pede sih untuk di tikungan guys. Jadi itu dia, kalau misalnya kalian cari untuk keseimbangan di tikungan, jelas juaranya ini 250 RR ya, CBR. Kalau Ninja agak kurang. Tapi kalau kalian mencari shock dengan apa ya, untuk touring kan misalnya ada jalan jelek, dia bantingannya lembut ya. Nah ini cocok banget deh buat ini. Cuman ini nggak cocok buat ngebut-ngebutan di tikungan guys. Ini menurut gue ya nggak pede. Oke, perbedaan fitur selanjutnya ada di speedometer guys. Jadi speedometernya Ninja ini belum full digital ya. Jadi masih ada analognya nih, penunjuk RPM masih analog seperti ini. Baru sisanya digital ya, gitu. Jadi ini kombinasi antara analog dan digital, jadi belum full digital ya, seperti ini guys. Nah ini model speedometernya. Kalau model speedometernya CBR 250RR udah full digital guys. Jadi full ya, nggak ada analog sama sekali di sini. Nah jadi seperti ini full digital, RPM-nya di sini ya. Ini digital, semua digital. Tapi itu selera aja sih. Kalau gue lebih senang yang knalpot speedometer seperti ini guys. Jadi kelihatannya keren aja sih. Nah, ada fitur di Ninja yang nggak ada di CBR 250RR. Apa itu? Yaitu assist dan slipper clutch guys. Jadi apa fungsinya assist dan slipper clutch? Itu kalau kalian downshift, jadi apa ya, dia halus banget gitu guys. Nggak langsung misalnya ngung gitu, nggak, dia halus. Gimana ya? Intinya dia nggak langsung, kalau downshift itu nggak langsung kayak buat ban belakang slide gitu loh. Dia halus intinya gitu ya. Ya jadi itu salah satu efeknya kalau pakai assist dan slipper clutch adalah kalau turun gigi ya itu lebih halus, kemudian di koplingnya ini lebih ringan guys. Jadi pijakan kopling ini untuk pakai satu jari aja nih bisa nih. Tuh. Ini enteng ya, nggak kayak CBR 250RR guys, yang dimana koplingnya itu keras banget dan nggak ada assist slipper clutch juga. Jadi untuk satu jari itu bisa juga, tapi keras, ini keras, lebih enteng yang Ninja. Jadi untuk kopling-kopling itu sangat nyaman banget untuk yang Ninja. Jadi di sektor ini Ninja menang ya daripada RR. Nah, sektor yang paling jos lagi di Kawasaki Ninja 250 ini adalah sektor pengereman guys. Asli ini pengeremannya ini responsif banget. Jadi standarnya udah bagus, udah responsif, pakem ya. Ketimbang si ini CBR 250RR, itu remnya kalah dibandingkan Ninja dari sektor pengereman. Nah, oleh karena itu mungkin banyak teman-teman yang punya RR di sektor pengeremannya diganti dengan yang lebih baik lagi. Misalnya kalipernya diganti Brembo, atau kabel remnya diganti Hell ya, atau ini ya, master remnya diganti juga yang dengan yang lebih bagus gitu guys. Jadi ini kekurangannya di RR guys. Jadi kalau mau lebih bagus ya harus di upgrade ya. Tapi kalau di Ninja remnya ya gue bilang juara. Oke guys, sekarang kita ngomongin di bagian spare part guys.
Sebenarnya gue kurang begitu paham di realitas spare part. Cuman ada beberapa bagian yang gue hafal harga-harganya karena gue sempat lihat-lihat ya di katalog. Kayak Ninja ini harga kruk asnya gue pernah tanya itu 4,5 juta guys. Kalau Saber 250RR ini kruk asnya guys, ini harganya 8,5 juta. Itu udah beda jauh banget kan ya. Untuk kampas rem gue pernah tanya ini 200.000 untuk kira-kira untuk RR. Kalau untuk Ninja gue nggak tahu berapa. Terus untuk filter oli ini 260.000 untuk RR. Untuk Ninja gue juga belum tanya berapa sih guys. Cuman ya itu, kayaknya spare part dari Honda ini, khususnya Saber 250RR ini cukup mahal-mahal. Kayak, oh ya nih, ada yang beda lagi nih, single seat ya. Di RR harganya kalau nggak salah 700.000 rupiah guys. Sedangkan single seatnya Ninja itu harganya 500. Setahu gue itu aja juga beda. Jadi dari sini bisa kita simpulin, sepertinya Honda Saber 250RR untuk spare part-nya lebih mahal daripada Kawasaki Ninja 250. Ya mungkin kalian ada yang punya pengalaman ganti spare part, bisa komen-komen juga di sini ya. Jadi itu gua hanya berdasarkan yang beberapa aja yang gua tahu ya guys. Oh ya guys, ada tambahan lagi di fitur atau mungkin bisa disebut desain juga ya. Ini di arm belakangnya kalau Ninja modelnya masih flat seperti ini ya, kotak ya, sama kayak motor-motor jadul gitu. Tapi kalau di Saber 250RR bentuknya sudah ini, dari sini kelihatan. Nah ini seperti ini guys ya, udah banana swing arm, dan ini bahannya aluminium guys. Jadi udah kayak moge look gitulah untuk swing armnya guys ya. Nah sekarang bagaimana dengan harga barunya guys? Untuk harga barunya nih kurang lebih sama ya. Ini terakhir informasi yang gue dapat kalau untuk Ninja yang model kayak gini non ABS di dealer Kawasaki Jember itu harganya sekitar 67 sampai 68 juta guys. Sedangkan kalau Honda Saber 250RR nih ada yang versi murahnya Black Freedom yang warnanya hitam, terus suspensinya masih warna hitam juga. Itu kisaran terakhir sih gue taunya ya 65 ya, nggak tahu kalau udah naik lagi ya. Itu yang warna hitam polos. Tapi untuk yang warna seperti ini kayaknya lebih mahal deh. Lebih mahal, mungkin bisa 67, 68. Mungkin jadi kurang lebih harganya kurang lebih sama guys. Kemudian untuk harga secondnya kurang lebih sama. Untuk yang non ABS ini tahun 2018-2019 kisaran 43 juta sampai 45 juta. Ini kalau RR sepertinya bisa lebih murah. Ini kisaran 40 sampai 45 juta tergantung kondisi, kilometer dan lain-lain guys. Jadi seperti itu ya guys untuk harga ya, second maupun baru. Nah gimana guys kira-kira perbandingan antara Kawasaki Ninja yang terbaru dengan Honda Saber 250RR ya. Ini bukan yang SP ya, ini yang versi sebelumnya. Kira-kira kalian bakal mending beli motor yang mana? Karena dari sisi harga ini kurang lebih sama ya, cuma beda-beda sedikit ya. Ini juga sama-sama kelas 250cc 2 silinder. Kalian bakal pilih mana guys? Ninja yang terbaru atau Honda Saber 250RR ya? Semoga apa yang gue sampaikan tadi ya, masalah perbandingan antara Ninja dengan Honda, kalian bisa lebih jelas mau beli motor yang mana. Belilah motor sesuai kebutuhan kalian atau apa ya yang kalian cari gitu ya. Kalau kalian cari ngebut, kayaknya ini Saber 250RR ini kalau standar nih, ini lebih ngebut daripada ini ya guys. Karena di sana ada mode Sport Plus, ganti mode aja nih udah tarikannya udah gila abis. Tapi kalau kalian cari santai, nyaman, ini menurut gue ya, ini kalian cocok untuk naik motor Ninja ini ya. Santai, nyaman, kalem ya, elegan ya, Ninja guys. Tapi kalau kalian suka yang arogan, ngebut, miring-miring ya, sepertinya Honda Saber 250RR lebih cocok buat teman-teman. Tapi
ingat jangan ngebut-ngebut banget di jalan, karena motor ini bahaya banget ya kalau dipakai sembarangan ya. Karena udah banyak yang celaka naik motor CBR 250 RR ini. Ini nggak bohong. Ini anaknya wakil bupati ya, masih sekolah, ada yang meninggal naik ini. Nggak tahu, mungkin dia ngebut terus di daerah sini ya, dekat rumah gua juga ada yang meninggal naik motor ini guys. Ini masih anak SMA juga, dia ngebut juga, nggak bisa handling, nggak bisa gitu deh pokoknya. Dan ada lagi di berita, kalian bisa cari aja beberapa orang yang meninggal naik motor ini guys. Ini bukan nakut-nakutin sih, tapi supaya kalian bisa lebih bijak dalam menggunakan motor di jalan raya guys. Dan mungkin buat bapak-bapak yang mau beliin anaknya juga hati-hati beliin motor ini ya. Kalau bisa diwanti-wanti untuk jangan terlalu ngebut-ngebutan. Nah, kalau motor ini kalem, memang ini juga bisa ngebut, tapi nggak seagresif ini. Ini menurut pengalaman gue ya. Aduh, kayaknya udah capek gue ngomong dari tadi ya. Jadi sementara segitu dulu aja guys untuk perbandingan antara motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2018 ke atas ya, yang terbaru, dan Honda CBR 250 RR yang bukan SP ya. Jadi begitu perbandingannya. Semoga kalian suka dan semoga kalian nggak bingung lagi milih antara motor ini atau motor yang itu guys. Oke, yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lain guys. Bye bye, dadah.